Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Altina Putri dengan NIM 23370007, mahasiswa program studi pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester saya untuk kuliah pengembangan keterampilan sosial. Presentasi ini terdiri dari 3 bagian jawaban sesuai dengan soal yang diberikan. Mari kita mulai. Pada tampilan peta konsep pertama yang terlihat di layar, soal pertama meminta saya menguraikan kaitan antara keterampilan sosial dan keterampilan belajar abad 21. Mari kita lihat peta konsep berikut untuk gambar menyeluruhnya. Keterampilan abad 21 dikenal dengan kerangka 4C yang dikembangkan oleh Partnership for 21st Century Skill, yaitu komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas. Nah, disinilah keterampilan sosial berperan sangat fundamental. Jika kita lihat hubungannya, pertama, kemampuan komunikasi dalam keterampilan sosial adalah fondasi langsung dari kompetensi komunikasi dalam 4C. Seorang yang terampil berkomunikasi mampu menyampaikan ide dengan jelas, mendengar secara aktif, dan memberikan umpan balik akan unggul dalam pembelajaran abad 21. Kedua, kemampuan kerjasama koresponden langsung dengan kolaborasi. Ketiga, empati mendukung critical thinking dan creativity karena memahami berbagai perspektif akan memperkaya proses berpikir kritis dan menghasilkan solusi yang lebih inovatif. Ini diperkuat oleh Daniel Goleman dalam teori kecerdasan emosional tahun 1995 yang menyatakan bahwa keterampilan sosial merupakan komponen kunci kecerdasan emosional yang menentukan sukses seseorang. Sementara itu, penelitian Jones dan kawan-kawan pada 2015 membuktikan bahwa keterampilan sosial di masa kanak-kanak menjadi prediktor kuat keberhasilan hingga 2 dekade kemudian. Kesimpulannya, keterampilan sosial bukan sekadar pelengkap kompetensi abad 21, melainkan prasyarat dan substratnya. Tanpa keterampilan sosial yang kuat, seseorang tidak akan dapat mengoptimalkan 4C yang dimilikinya. Selanjutnya, pada peta konsep yang kedua, soal kedua meminta saya memberikan contoh nyata peranan komunikasi, empati, dan kerjasama dalam konteks hubungan akademik. Peta konsep ini menggambarkan kedua konteks tersebut, dosen dengan mahasiswa dan dengan mahasiswa. Mari kita mulai dengan komunikasi. Dalam hubungan dosen-mahasiswa, komunikasi efektif terwujud ketika dosen tidak hanya ceramah satu arah, tetapi membuka ruang dialog aktif, seperti yang Bapak lakukan di kelas, mendorong mahasiswa untuk berpendapat, bertanya, bahkan berdebat argumentasi secara ilmiah. Ini adalah komunikasi akademik yang sehat. Di antara sesama mahasiswa, komunikasi tampak dalam kegiatan per-teaching ketika seseorang mahasiswa menjelaskan materi yang dikuasai kepada rekan yang belum paham. Ini efektif karena terjadi dalam bahasa sebaya yang lebih mudah dipahami. Komponen kedua adalah empati. Dalam relasi dosen-mahasiswa, empati tampak ketika dosen fleksibel terhadap mahasiswa yang menghadapi kesulitan pribadi, misalnya memberikan perpanjang waktu untuk tugas mahasiswa yang keluarganya sedang sakit. Dosen yang berempati menyesuaikan metode mengajarnya dengan latar belakang beragam siswanya. Antar sesama mahasiswa, empati mencegah bullying akademik dan menciptakan atmosfer saling mendukung. Ketika teman kita terlihat stres menjelang ujian, bukan kompetisi yang kita tonjolkan, melainkan tawaran untuk belajar bersama. Komponen ketiga adalah kerjasama. Dalam konteks dosen mahasiswa, kerjasama terwujud dalam penelitian kolaboratif. Mahasiswa dilibatkan secara mitra ilmiah, bukan sekedar objek pengajaran. Dalam antar mahasiswa, kerjasama terlihat nyata dalam
proyek kelompok, dan kegiatan organisasi mahasiswa, di mana setiap anggota punya peran yang jelas dan berorientasi pada tujuan bersama. Yang penting untuk dipahami adalah ketiga komponen ini bersifat sinergis. Komunikasi yang baik membangun empati. Empati memperkuat kerjasama, dan kerjasama yang efektif kembali mengasah kemampuan komunikasi kita. Baik, selanjutnya adalah peta konsep yang ketiga. Soal ketiga meminta tinjauan kritis terhadap pernyataan. Kelakuan akan membentuk kepribadian. Kepribadian seseorang akan dipengaruhi oleh lingkungan, tempat tumbuhnya, serta siapa temannya. Saya akan menyatakan posisi saya terlebih dahulu. Pernyataan ini benar, tetapi secara parsial dan kontekstual, bukan secara absolut. Mari saya jelaskan. Argumen yang mendukung pernyataan ini sangat kuat. Albert Baduri melalui Social Learning Theory pada tahun 1977 membuktikan bahwa perilaku yang diulang secara konsisten akan terinternalisasi menjadi karakter. Bahkan Aristoteles dalam Nicomachean Ethics sudah menyatakan, kita menjadi orang yang baik bukan karena terlahir baik, melainkan karena terus melakukan kebaikan. Dari sisi sosiologi, perkembangan juga membuktikan bahwa lingkungan dari keluarga, sekolah, hingga komunitas sangat menentukan perkembangan seseorang. Peribahasa Melayu kita pun mengajarkan hal yang sama. Bergaul dengan penjual minyak wangi, kita bisa ikutan harum. Namun, terdapat beberapa faktor yang membatasi kebenaran pernyataan tersebut. Pertama, faktor genetik dan temperamen bawaan. Penelitian anak kembar identik yang dibesarkan terpisah menunjukkan adanya kesamaan kepribadian meski lingkungannya berbeda. Ini membuktikan bahwa kepribadian tidak 100% ditentukan oleh lingkungan. Kedua, manusia memiliki agensi, kehendak yang bebas. Victor, psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, membuktikan bahwa dalam kondisi lingkungan paling ekstrim sekalipun, manusia tetap bisa memilih bagaimana ia merespon. Kepribadian adalah juga hasil dari pilihan aktif individu, bukan semata-mata reaktif terhadap lingkungan. Ketiga, ada faktor resiliensi. Banyak individu yang tumbuh dalam lingkungan yang buruk namun berhasil membangun kepribadian yang positif berkat ketangguhan mental, dukungan sosial, dan kekuatan spiritual. Sebagai calon pendidik IPS, kita perlu meyakinkan bahwa lingkungan dan pergaulan memang berpengaruh besar. Ini memberikan kita tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem belajar yang sehat. Namun, kita perlu menghormati keunikan dan potensi bahwa setiap peserta didik membantu menjadi agen aktif dalam membentuk kepribadian sendiri melalui kesadaran diri. Demikianlah presentasi jawaban ujian tengah semester saya untuk mata kuliah pengembangan keterampilan sosial. Dari ketiga soal yang dijawab dapat ditarik benang merah yang sama. Keterampilan sosial adalah fondasi kehidupan yang bermakna di kelas, di kampus, dan di masyarakat luas. Terima kasih kepada Bapak atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan. Semoga jawaban ini dapat mencerminkan pemahaman yang optimal. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.